Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang sarana dan prasarana olahraga dan penjas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firgan Lukman selaku moderator akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama itu Ahlun Sabirin, yang kedua itu Husnul Khotimah, yang ketiga itu Muhammad Ikriman Sabri, yang keempat itu Ahmad Halka, dan yang kelima itu Fisnawati. Baiklah, saya akan memberikan kepada pemateri pertama untuk membahas materi tersebut. Materi dari kelompok 3 yaitu hakikat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan berasal dari kata plan yang mempunyai arti rencana, rancangan, maksud maupun niat. Planning berarti perencanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah proses kegiatan. Rencana dapat dikatakan sebagai hasil perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan telah ditentukan. Menurut Roger Kaufman, seperti yang dikutip oleh Nanang Fatah, perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan adalah pola perbuatan menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Perencanaan kebutuhan merupakan rincian fungsi perencanaan yang mempertimbangkan suatu faktor kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam menentukan kebutuhan diperlukan beberapa data dasar, diantaranya adalah distribusi dan komposisi, jenis, jumlah, dan kondisi kualitas. Namun, permasalahan yang sering dijumpai berkaitan dengan perencanaan kebutuhan barang dan pembangunan gedung sekolah adalah kurang jelasnya suatu rencana apabila berkaitan dengan sumber dana, kadang tidak memperhitungkan dengan matang, misalnya tidak adanya prioritas pada kebutuhan atau bahkan tidak sesuai kebutuhan. B. Pengertian perencanaan sarana dan prasarana pendidikan penjas. Secara umum, perencanaan merupakan tindakan yang teratur dengan didasari pemikiran yang cermat sebelum melakukan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan perencanaan sarana dan prasarana olahraga adalah tindakan yang teratur dengan didasari pemikiran yang cermat sebelum membangun sarana dan prasarana olahraga. Dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi tahapan-tahapan dalam manajemen sarana dan prasarana, maka perencanaan merupakan langkah awal. Perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penempatan prosedur pencapaian tujuan tersebut. Yang dimaksud sumber meliputi sumber daya manusia, material, dan waktu. Pendidikan perencanaan, pengadaan sarana maupun prasarana dilakukan dengan memperhitungkan keadaan inventaris pegawai yang ada, biaya. Dengan adanya perencanaan yang matang, maka akan mengurangi kegagalan dalam mengimplementasikan di lapangan.
dan menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Namun, permasalahan yang sering dijumpai berkaitan dengan perencanaan kebutuhan barang dan pembangunan gedung sekolah adalah kurang jelasnya suatu rencana, apalagi berkaitan dengan sumber dana, kadang tidak memperhitungkan dengan matang. Misalnya, tidak adanya prioritas pada kebutuhan atau bahkan tidak sesuai kebutuhan. Perencanaan yang kurang matang dapat dilihat berdasarkan data yang dimiliki. Kerusakan itu disebabkan lantaran dibangun pada masa instruksi Presiden sejak tahun 1984 karena usia bangunannya sudah tua termakan zaman yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dan daerah bersifat sementara, sehingga setiap kali diperbaiki beberapa tahun kemudian rusak lagi karena tidak seluruh ruang diperbaiki. Peran pemerintah untuk merehabilitasi bangunan yang rusak tidak sesuai dengan harapan karena minimnya dana dari APBD dan APBN. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang sistematis dan fleksibel, mendayagunakan segala sumber daya manusia dan didukung dengan biaya serta tenaga yang profesional. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses menuntut Kamus Besar Bahasa Inggris. Sarana dan prasarana alat secara fisik untuk menyampaikan isi pembelajaran. Dari berbagai definisi menurut para ahli, dapat diartikan bahwa prasarana adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan ataupun lapangan beserta dengan perlengkapannya dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan. Sarana prasarana pendidikan jasmani adalah suatu untuk permanen, baik itu ruangan di luar maupun di dalam. Contoh lapangan permainan, kolam renang, dan sebagai berikut. Pengertian sarana prasarana tidak seperti yang di atas, namun ada beberapa pengertian lain menurut sumber yang berbeda pula. Sarana prasarana olahraga adalah semua sarana prasarana olahraga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program kegiatan. Sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga siswa-siswi. Prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olahraga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program kegiatan olahraga. Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa sarana prasarana pendidikan penjas adalah semua sumber daya pendukung olahraga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program kegiatan olahraga. C. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan.
D. Manfaat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Manfaat perencanaan yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar, dan menetapkan langkah-langkah, menghilangkan ketidakpastian, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien. E. Karakteristik perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Suatu rencana yang baik selalu menuju sarana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dilandaskan atas perhitungan dan selalu mengandung kegiatan atau tindakan atau usaha. Sarana perencanaan adalah target yang sangat berguna bagi manajemen dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. F. Cara perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Penjas. Kegiatan olahraga memerlukan ruang untuk bergerak. Kebutuhan ruang untuk bergerak itu ditentukan dengan standar ruang perorangan. Sarana prasarana olahraga paling sedikit atau minimal disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berolahraga itu sendiri. Sehingga kunci dan tujuan sarana prasarana adalah memberikan fasilitas berolahraga yang diharapkan dengan adanya sarana prasarana menunjang, sehingga kegiatan olahraga berjalan dengan baik. Dengan begitu masyarakat dapat menikmati olahraga dengan baik dan optimal, dan perencanaan yang efektif di dalam penyusunannya harus dilakukan melalui suatu rangkaian pertanyaan yang perlu dijawab dengan memuaskan. Perencanaan sarana dan prasarana olahraga dapat dilakukan dengan cara 5W dan 1H, yaitu what, kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Where, di mana kegiatan hendak dilakukan. Pertanyaan ini mencakup tata ruang yang disusun, tempat yang akan digunakan, tempat pertumpuan alat-alat, serta perlengkapan lainnya. When, bila mana kegiatan tersebut hendak dilaksanakan. Hal ini berarti harus tergambar sistem prioritas yang akan digunakan, penjadwalan waktu, target, fase-fase tertentu yang akan dicapai, serta hal-hal lain yang berhubungan faktor waktu. Rencana kebutuhan dibuat untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan jangka pendek yaitu sebuah perencanaan yang disiapkan dengan tergesa-gesa dan mendadak karena pentingnya dan waktu yang tersedia sangat sempit, padahal kebutuhan sangat mendesak dan tiba-tiba. Perencanaan jangka menengah yaitu sebuah perencanaan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu atau pemasangan umumnya waktu kurang lebih 5 tahun. Perencanaan jangka panjang yaitu yang membutuhkan waktu agak lama dalam pelaksanaannya, biasanya kurang lebih 10 tahun. Bagaimana cara melaksanakan kegiatan ke arah tercapainya tujuan? Yaitu dicakup oleh pertanyaan ini menyangkut sistem kerja standar yang harus dipenuhi, cara pembuatan dan penyampaian laporan, cara menyimpan dan mengolah dokumen-dokumen yang timbul sebagai akibat pelaksanaan. Pertanyaan siapa? Berarti dikemukakannya jawaban tentang personalia, tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Harus terjawab pula pertanyaan yang menyangkut hubungan hierarki antara orang-orang serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik oleh golongan pimpinan dalam berbagai tingkat maupun bagi para pelaksana. Juga perlu ditegaskan kebijaksanaan yang ditempuh dalam pengadaan tenaga, penempatannya, pembiayaannya, pengupahan dan penggajiannya, pemberhentiannya, pemecatannya, dan pensiunnya. Why? Secara filosofis, pertanyaan yang terpenting di antara rangkaian pertanyaan ini ialah pertanyaan mengapa. Karena pertanyaan ini ditujukan kepada kelima pertanyaan yang mendahulinya. Dalam menyusun perencanaan hendaknya
Perhatikan juga perencanaan biaya dan pegawai yang ada di samping kekhususan tugas yang ada. G. Prosedur perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk perencanaan sarana prasarana dan pendidikan di sekolah dilakukan melalui tahap sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. 2. Menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada. Mengadakan seleksi. Menyediakan dana. Pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas penyediaan sarana dan prasarana. H. Perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan. Dalam menghadapi tugas ini disarankan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masalah dasar-dasar pengajaran dan penentuan jenis program pengajaran dan perencanaan fasilitas bangunannya. Yang kedua, membentuk panitia untuk mempelajari kebutuhan-kebutuhan khusus yang bertalian dengan bangunan dan dipergunakan sebagai model atau contoh. Yang ketiga, mengatur kunjungan sekolah-sekolah yang dipergunakan sebagai model atau contoh. Keempat, mempelajari gambar-gambar contoh bangunan sekolah dan perlengkapannya, baik yang diproyeksikan maupun gambar biasa. Kesimpulan pada materi kali ini adalah dalam melakukan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, seorang kepala sekolah mempunyai sarana yang strategis dilakukan dengan berbagai prosedur atau tahapan. Rincian fungsi perencanaan mempertimbangkan suatu faktor kebutuhan yang baru dipenuhi, sehingga guru dapat memanfaatkan segala sarana yang ada di sekolah seoptimal mungkin dan dapat bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pemakai sarana dan prasarana pengajaran yang ada dan prasarana di kelas di mana dia mengajar. Sarana adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga. Sedangkan prasarana adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari semua lapangan dan bangunan olahraga. Saran pada materi ini adalah mengadakan sarana dan prasarana membutuhkan dana yang tidak sedikit, tetapi besarnya dana tersebut dapat ditekan dengan cara memprioritaskan sarana dan prasarana yang penting terdahulu untuk dipenuhi. Selain itu, dapat juga mengembangkan dari benda-benda yang sekiranya berharga murah yang dapat menggantikan fungsi dari alat-alat olahraga yang harganya lebih tinggi. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.